Pernahkah kalian membayangkan sedang berada di titik paling nyaman dalam hidup kalian, hanya untuk menyadari kalau maut ternyata lagi mengintai tepat dari balik dinding kamar kalian? Bayangkan ada seorang pria masuk ke kamar hotel yang terkunci rapat, bersantai di depan televisi, tapi keesokan harinya dia ditemukan tewas dengan kondisi organ dalam yang hancur total, seolah habis dihantam truk dari jarak yang sangat dekat. Dan anehnya, gak ada luka terbuka, gak ada darah yang berserakan, dan pintu kamar masih terkunci rapat dari dalam. Ini bukan sekedar kematian biasa, melainkan sebuah teka-teki ruang tertutup yang bakal bikin kalian mempertanyakan kembali arti keamanan di tempat umum. Selamat datang di Tajuk Misteri, dan pada malam ini gue bakal membedah salah satu kasus paling membingungkan dalam sejarah kriminalitas Amerika. Kita bakal masuk ke dalam kamar 348 di Hotel Elegant, Texas buat mengungkap gimana seorang pria bernama Greg bisa terbunuh secara brutal tanpa pernah melihat siapapun pembunuhnya. Persiapkan diri kalian karena apa yang terlihat mustahil pada awalnya ternyata menyimpan rahasia yang jauh lebih kelam dan mengerikan daripada yang bisa kita bayangkan. Kisah ini dimulai pada tanggal 15 September 2010. Greg adalah seorang pria berusia 50 tahunan yang dikenal sebagai sosok pekerja keras dan suami yang sangat setia. Lagi menginap di Hotel Elegant buat urusan pekerjaan. Dan malam itu, rutinitas Greg tampak sangat normal. Dia mengganti pakaiannya pakai kaos dan celana tidurnya, menyalakan televisi buat menonton film Iron Man 2, dan menyiapkan sebungkus popcorn di microwave. Sambil bersantai, Greg terus bertukar pesan mesra sama istrinya, yaitu Susie. Bagi Greg, ini hanyalah malam biasa di tengah perjalanan bisnisnya. Tapi bagi Susie, itu adalah terakhir kalinya dia mendengar kabar dari suaminya. Keesokan paginya, kecemasan mulai melanda saat pesan selamat pagi yang biasa dikirimkan oleh Greg tak kunjung datang. Panggilan telepon Susie nggak dijawab dan instingnya mengatakan ada sesuatu yang salah. Susie kemudian meminta rekan kerja Greg bernama Edward buat mengecek kamar hotel tersebut. Dan disinilah misterinya dimulai. Saat pintu kamar 348 dibuka oleh manajer hotel, mereka menemukan Greg dalam posisi tengkurap di lantai. Dia sudah tidak bernyawa, kulitnya membiru, dan yang paling aneh adalah posisi tangannya yang masih menjepit sebatang rokok, seolah-olah maut menjemputnya begitu cepat sampai dia nggak sempat menjatuhkan rokok tersebut. Detektif Scott Apple yang tiba di lokasi merasa sangat kebingungan. Kamar itu terasa sangat pengap dan panas karena AC di dalamnya dengan kondisi mati. Gak ada tanda-tanda perkelahian, barang berharga seperti dompet berisi uang $100 masih tersimpan utuh, dan gak ada jejak kaki orang asing. Detektif Scott sempat menduga Greg meninggal karena serangan jantung yang mendadak. Tapi hasil autopsi dari Dr. Tommy Brown merubah segalanya. Dokter menemukan fakta mengerikan kalau organ dalam Greg hancur berantakan. Jantungnya berlubang, tulang iganya retak, dan lambungnya pecah sampai isinya tumpah ke rongga perut. Greg seolah-olah sudah dipukuli secara brutal, tapi secara ajaib. Kulit luarnya tetap utuh tanpa luka memar yang berarti. Kasus ini menjadi cloud case atau kasus buntu selama berbulan-bulan. Polisi sempat mencurigai dua petugas maintenance hotel karena catatan kriminal mereka. Tapi bukti-bukti nggak pernah cukup buat menjerat mereka. Sampai pada akhirnya, Susie nggak menyerah pada keadilan. Dia menyewa seorang detektif swasta legendaris bernama Ken Brennan. Ken adalah tipe detektif yang melihat apa yang diabaikan oleh orang lain. Dia kembali ke kamar 348 dan memeriksa setiap inci ruangan tersebut dengan mata elangnya. Sampai pandangannya tertuju pada satu titik kecil di dinding yang memisahkan antara kamar Greg dengan kamar nomor 349.
Ada sebuah lubang kecil yang ditambal secara terburu-buru pakai odol atau pasta gigi berwarna putih. Ketika Ken mencongkel odol tersebut, dia menemukan lubang peluru yang menembus sampai ke kamar sebelah. Inilah kebenaran pahit yang terungkap. Di kamar sebelah, dua pria bernama Lance Muller dan rekannya sedang berpesta dan mabuk berat. Dalam pengaruh alkohol yang kuat, Lance mengeluarkan pistol 9 mm miliknya buat bergaya seolah-olah dia adalah seorang koboi yang hebat. Temannya yang merasa ketakutan mencoba menepis pistol tersebut, tapi tanpa sengaja pelatuknya tertarik. Peluru itu melesat menembus dinding pistol hotel, tepat di saat Greg lagi membungkuk di depan microwave di kamar sebelah. Peluru panas itu masuk melalui pangkal paha Greg, melesat ke atas dan menghancurkan organ-organnya sebelum akhirnya berhenti tepat di jantungnya. Karena lintasan peluru yang masuk dari bagian bawah tubuh dan gak keluar lagi, gak ada genangan darah yang terlihat di sekitaran jasad Greg. Para pelaku yang panik kemudian menambah lubang peluru di dinding mereka pakai odol dan berpura-pura gak tahu apa-apa saat polisi datang keesokan harinya. Keadilan memang seringkali berjalan lambat, tapi ia gak pernah kehilangan arah. Setelah hampir 2 tahun berlalu, Lance Muller akhirnya jatuhi hukuman penjara atas kelalaiannya yang berujung pada kematian seseorang. Tapi bagi Susie dan keluarga yang ditinggalkan, luka itu nggak bakal pernah benar-benar sembuh. Kasus ini jadi pengingat yang sangat dingin buat kita semua kalau dinding beton sekalipun nggak bisa menjamin keamanan kita dari tindakan ceroboh orang lain. Dan itulah akhir dari misteri maut di kamar 348. Ingatlah, kalau terkadang musuh yang paling mematikan bukanlah seorang yang membenci kita, melainkan seseorang yang gak kita kenal, yang berada tepat di balik dinding rumah kita sendiri. Sebelum gua pamit, gua ingin mendengar suara kalian di kolom komentar. Menurut kalian, apakah hukuman penjara sudah cukup adil buat seseorang yang merenggut nyawa manusia hanya karena ingin pamer senjata saat mabuk? Atau apakah pemilik hotel juga harus bertanggung jawab atas dinding yang begitu tipis sampai bisa menembus peluru? Jangan lupa menekan tombol like kalau kalian merasa kisah ini memberikan pelajaran berharga. Dan bagikan video ini ke orang-orang terdekat kalian sebagai pengingat buat selalu waspada. Subscribe channel Tajuk Misteri dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena setiap minggunya gue bakal membawa kalian menelusuri lorong-lorong gelap di dunia yang penuh dengan rahasia tak terduga. Tetaplah tajam, tetaplah waspada, karena misteri bisa ada di mana saja. Gua pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.